Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang memerangi frauds atau sebuah tinjauan. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Amalia Putri Aryana. Di sini saya akan mempresentasikan bersama rekan saya Arsya Meriam. Yang pertama, apa sih itu fraud? Fraud pada umumnya diartikan sebagai sebuah kecurangan yang dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dan melanggar hukum. Cara mendeteksi fraud itu yang pertama, adanya ketidaksesuaian atau anomali dalam laporan keuangan, seperti pendapatan yang terlalu tinggi, pengeluaran yang tidak wajar, atau aset yang hilang, bisa menjadi tanda adanya fraud. Selanjutnya, ada lagi cara mendeteksi fraud. Yang pertama itu, adanya perubahan perilaku karyawan. Jadi bisa jadi karena jika karyawan yang terlibat dalam fraud menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi lebih tertutup, menghindari pertanyaan tentang pekerjaan, atau menunjukkan gaya hidup yang tiba-tiba berubah drastis. Yang kedua, cara mendeteksi fraud itu pengendalian internal yang lemah. Kelemahan dalam sistem pengendalian internal, seperti kurangnya pemisahan tugas, akses yang tidak terkontrol, atau pengawasan yang tidak memadai, dapat membuka peluang bagi fraud. Penting untuk melakukan evaluasi rutin terhadap sistem pengendalian internal untuk memastikan keamanannya. Selanjutnya, ada strategi perusahaan dalam memerangi fraud. Menurut E. Steve Alberts dalam bukunya Fraud Examination tahun 2003, menjelaskan bahwa ada 4 pilar utama dalam memerangi fraud, yaitu yang pertama, pencegahan fraud. Yang kedua, pendeteksian fraud. Yang ketiga, investigasi fraud. Yang keempat, penegakan fraud atau penjatuhan sanksi. Nah, ini ada pencegahan fraud. Menurut Tuanakota 2010 menjelaskan bahwa pencegahan tindakan fraud dapat dimulai dari pengendalian internal. Pengendalian internal dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengendalian internal aktif atau to prevent untuk mencegah. Contohnya seperti pengendalian aset secara fisik, pemisahan tugas, pengendalian persediaan secara real time. Yang kedua, pengendalian intern pasif atau to deter untuk membuat jarak seperti contohnya itu customized control, audit trail, focus audit, surveillance of key activities, rotation of key personal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arsya. Oke, selanjutnya pendeteksian fraud. Yang pertama itu pengawasan. Pengawasan terhadap tempat penyimpanan aset yang berisiko, seperti mesin, berangkas, dan lain-lain. Yang kedua, anonymous tips. Praktiknya dengan melibatkan manajemen untuk menampung keluhan independen menggunakan metode surat atau email. Yang ketiga, audit kejutan. Audit yang mendadak dapat menciptakan persepsi deteksi karena pelaku tidak dapat mempersiapkan untuk menipu auditor. Next. Yang ketiga, investigasi fraud. Kegiatan ini meliputi pertanyaan-pertanyaan terkait dugaan fraud untuk mengetahui lebih dalam siapa pelakunya, kapan dan bagaimana melakukannya, serta mengetahui motifnya. Investigasi ini berguna untuk make sure apakah benar menunjukkan adanya fraud atau human error. Next. Yang keempat, penegakan hukum dan penjatuhan sanksi. Pihak yang dirugikan, seperti perusahaan dan stakeholder, harus menentukan tindak lanjut apa yang harus dilakukan untuk menangani fraud tersebut, baik secara perdata, pidana, maupun kekeluargaan. Selanjutnya, dalam investigasi fraud terdapat bukti. Dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu bukti testimoni, berupa pernyataan yang diperoleh dengan cara interview, integrasi, dan tes kejujuran. Yang kedua, dokumen yang diperoleh dari dokumen berupa kertas, data komputer, dan bukti tertulis. Yang ketiga, bukti fisik berupa sidik jari, senjata, dan
bukti berwujud lainnya yang berkaitan dengan fraud. Yang terakhir, observasi personal. Melibatkan bukti-bukti yang terlihat, terdengar, dan terasa yang dirasakan oleh sendiri. Selanjutnya, menciptakan budaya jujur, terbuka, dan saling mendukung. Upaya untuk memberantas adanya segala bentuk kecurangan perlu ditingkatkan. Suatu budaya kejujuran, keterbukaan, serta saling membantu antara internal dan auditor. Budaya ini terbagi menjadi 4 faktor, yaitu yang pertama, merekrut karyawan yang jujur dan menyediakan pelatihan kesadaran fraud. Yang kedua, membentuk lingkungan kerja yang positif. Yang ketiga, menyebarkan pemahaman yang baik dan kode etik yang dapat diterima. Yang keempat, mengimplementasikan employee assistant program. Selanjutnya, eliminasi kecurangan. Yang pertama itu internal control yang baik. Ini meliputi lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, aktivitas pengendalian, pengawasan, komunikasi, dan informasi. Yang kedua, meminimalkan kolusi di antara karyawan. Yang ketiga, menginformasikan pada pihak ketiga tentang kebijakan perusahaan dalam melawan fraud. Yang keempat, mengawasi karyawan. Yang kelima, memberikan sanksi terhadap pelaku fraud. Yang keenam, melakukan audit secara proaktif, identifikasi resiko yang muncul. Selanjutnya, kesimpulan dari materi hari ini, yaitu akuntansi forensik memiliki peranan yang penting dalam mengungkapkan kasus fraud dan korupsi. FBI telah merasakan manfaat keberadaan bidang ini dalam memecahkan berbagai kasus. Indonesia juga tengah gencar menerapkan akuntansi dan audit forensik. Namun hal ini harus didukung oleh sistem pendidikan yang memadai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.